indikator keempat yakni perseptif ya. Sebelum itu kita harus sama-sama memahami bahwa konteks empati itu saya mengingat sebuah pepatah dalam bahasa Inggris ya. Pepatah tersebut mengatakan put yourself in someone's shoes. Itu artinya masukkan dirimu, jadikan dirimu ke dalam orang lain. Artinya bagaimana kita memaknai orang gitu ya. Artinya dalam konteks empati ini. Jadi pada poin empati ini ada lima indikator. Nah, saya akan membaca terkait dengan indikator keempat, yakni perseptif. Nah, perseptif ini merupakan kemampuan seseorang atau peserta didik dalam memiliki kesadaran yang tajam atau menunjukkan kemampuan untuk melihat, memahami, dan menyadari sesuatu dengan mudah, cepat dan cerdik, cepat mengerti artinya peserta didik cepat memahami dan mengerti penjelasan dari guru saat proses pembelajaran. Cerdik artinya memiliki banyak ide serta dapat menemukan pemecahan suatu masalah. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa indikator. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Nah, indikator itu bisa kawan-kawan lihat ya. Ada power dan point. Artinya kami tidak punya power dan tidak punya point. Di sini kurang baik, peserta didik belum memahami materi pelajaran dengan ketunjukannya belum mengerjakan soal permasalahan. Kemudian cukup baik indikatornya, peserta didik cepat memahami materi pelajaran dengan ditunjukkan dapat mengerjakan soal permasalahan mampu menyelesaikan dengan satu macam cara. Ketiga, peserta didik cepat memahami materi pelajaran dengan ditunjukkan dapat mengerjakan soal permasalahan mampu menyelesaikan dengan dua macam cara. Artinya kami membuat semacam stratifikasi. Yang ini tidak kurang baik, dia belum mampu mengerjakan. Cukup baik, dia hanya mampu menyelesaikan masalah dalam satu cara. Yang baik dua cara dan ini lebih dari dua cara. Sangat baik. Itu saja ya dari saya. Terima kasih. Kemudian materi terakhir yaitu taktis akan disampaikan oleh Kak Adriani. Badannya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin terakhir yakni tentang taktis. Taktis di sini dimaksudkan di mana peserta didik itu dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menyusun sebuah taktik atau strategi, dalam membuat sebuah perencanaan, mengambil keputusan dan mengerjakan sesuatu yang benar dan berpikir sebelum mengambil keputusan. Kemudian taktis artinya peserta didik memiliki siasat atau taktik dalam memahami pendapat orang lain, memiliki cara yang tepat dalam memahami suatu konsep, berempati terhadap suatu persoalan dan mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dengan tidak menyinggung siapapun. Kemudian ada pun 4 indikator dari taktis itu sendiri. Indikator yang pertama dikatakan dia kurang baik ketika peserta didik masih menggunakan kata negatif, belum menatap lawan bicara dan belum berpikir lebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian dikatakan cukup ketika peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, belum menatap lawan bicara dan belum berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian dikatakan baik apabila peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, menatap lawan bicara dan belum berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kemudian yang keempat itu sangat baik, di mana di sini semua aspeknya sudah terpenuhi, yang dimana peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, mampu menatap lawan bicara, dan yang terakhir berpikir dahulu sebelum berbicara. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan terkait komponen dari kemampuan empati. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh angkat tangan. Tayangin slide-nya. Ada 5: sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, sama taktis. Boleh silahkan Pak Gordi. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat sungguh luar biasa. Saya ingin bertanya terkait dengan sinergi antara seperti yang saya sampaikan oleh Santo tadi, antara kurikulum merdeka dengan understanding by design ini. Kira-kira bagaimana sih penerapan pada jenis pembelajaran diferensiasi seperti apa ini aspek empati ini digunakan? Sekian, kemudian saya ulangi. Baik, terima kasih Saudara Jordi terkait dengan pertanyaan yang saya tanyakan.
Jadi kurikulum merdeka itu kan tujuannya supaya proses pembelajaran itu mampu menciptakan manusia yang mampu memanusiakan manusia. Itu esensi secara hakikatnya. Kemudian kita larikan dalam konteks pembelajaran. Jadi empati itu merupakan salah satu proses dalam mewujudkan esensi daripada kampus mengajar, yaitu kurikulum merdeka, yakni memanusiakan manusia. Tanpa proses empati, ini kan tidak ada yang namanya wujud daripada memanusiakan manusia. Nah, dalam empati ada 5 indikator di sana. Jadi proses pembelajaran itu dikatakan berhasil ketika siswa itu mampu berempati dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian dalam kegiatan empati itu ada 5 aspek pendukung. 5 aspek pendukungnya. Yang pertama, sensitif. Nah, jadi sensitif ini merupakan respon fisik, mental, dan emosional terhadap rangsangan eksternal atau internal. Peserta didik yang memiliki sifat sensitif ditandai dengan kemampuan dalam memproyeksi diri ke dalam sudut pandang orang lain. Nah, seperti peribahasa yang saya katakan tadi bahwa put yourself in someone's shoes. Artinya bukan memasukkan dirimu di sepatu orang, bukan. Tapi bagaimana proses empati dalam perspektif sensitif ini, seorang peserta didik itu mampu berada atau memahami orang lain. Contoh misalnya, dalam konteks kita ambil ranah kognitifnya. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, dalam menyampaikan proses presentasi, peserta didik dalam memberikan pertanyaan ataupun memberikan kritik itu dia mampu memahami apa yang dialami oleh siswa lainnya, siswa yang presentasi. Misalnya, ketika siswa ini merasa kesulitan dalam menyampaikan materi, nah peserta didik yang memiliki daya sensitivitas, aktif dalam hal ini adalah rasa empati, dia akan mencoba memberikan bantuan kepada kawan-kawannya. Nah, itu dalam konteks pembelajaran secara kognitif. Kemudian apabila kita larikan dia dalam konteks psikomotorik misalnya ketika teman-temannya kita ambil pembelajaran yang basisnya project based learning. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berlandaskan pada project based, ketika siswanya atau siswanya merasa kesulitan dalam mengerjakan project itu, dia akan berupaya untuk membantu karena ada rasa sensitivitas di sana, yang mana sensitivitas sendiri merupakan salah satu indikator daripada rasa empati terhadap peserta didik. Artinya ada korelasi semacam itu di sana, yang kemudian ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kurikulum merdeka, yang kemudian sejalan juga dengan proses dari understanding by design, yang mana hal ini dalam materi empati. Di empati ini ada 5 aspeknya, sensitif, kemudian dan lain sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Ayo Bapak. Gimana, Pak Boni? Ya, punya masih banyak. Jalan. Udah, oke. Kalau yang dilanjut masih pada tahap sensitif kan? Masih ada Nanti yang mungkin terbaik. belakangnya kita sharing lagi. Yang kedua tadi siapa? Ayo, Hasti. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hasti, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya melihat dari materi pertama sampai akhir tadi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa di empati ini diterapkan hanya metode diskusi. Nah, kan di pembelajaran ini kan tidak hanya metode diskusi yang diterapkan oleh guru. Nah, seandainya pakai metode lain, seperti apa sih diterapkan rubrik untuk empati ini? Itu aja. Bukan hanya di yang diskusi saja gitu. Bang, pasti kan ini sikap terbuka itu kan memang bisa untuk berkelompok, bisa untuk
di kurikulum Merdeka ini kan kita seorang guru itu tidak hanya menerapkan metode diskusi, tetapi dia hanya dengan metode bervariasi gitu. Maksud saya itu seandainya dia menerapkan metode lain, tetapi dengan penilaian ini apakah bisa atau enggak, atau hanya pada metode diskusi gitu. Apakah semua ini bisa digunakan di semua bisa program ya, pembelajaran? bisa. Nah itu menggunakan metode lain. Saya jawab. Sebetulnya konteks empati ini dia tidak dibatasi pada model ataupun media pembelajaran tersebut, karena sifat empati ini ada pada diri masing-masing peserta didik. Jadi gimana pun polanya, entah itu pola diskusi atau pola apapun, karena sifatnya dia melekat pada diri peserta didik, itu tidak dibatasi sampai sana. Contoh misalnya, ketika dibuat sebuah proyek, tadi kan saya sampaikan, ketika dibuat sebuah proyek, rasa empati seorang peserta didik itu akan dilihat ketika dia mampu membantu temannya yang mengalami kesulitan. Nah, itu bagian dari rasa empati. Jadi bukan hanya sebatas diskusi, dia merasa terbuka dan lain sebagainya, bukan sebatas itu. Karena sifatnya melekat dari dalam diri peserta didik, sehingga bagaimanapun situasinya, apapun model pembelajarannya, dia akan mampu diakomodir sama si rasa empati ini, karena dia sifatnya melekat. Sekali lagi, bisa jadi misalnya kalau diminta meskipun guru secara verbal menyampaikan materi, ketika siswa memiliki rasa empati terhadap gurunya, dia akan mendengarkan gurunya dengan baik. Kemudian nantinya dia akan memberikan masukan-masukan. Itu ketika berpusat kepada seorang guru ya, metode ceramah. Kemudian jika kita larikan dia ke metode lainnya, dibuatkan proyek misalnya, ketika teman-temannya mengalami kesulitan dalam membuat proyek, dia akan secara nalurinya dia akan coba membantu si peserta didik. Itu makanya dalam konteks empati, proses pembelajaran akan dikatakan berhasil ketika siswa itu memiliki rasa itu, karena sifatnya dia itu melekat pada diri. Itu sih dari saya. Terima kasih.